belajar Bahasa Indonesia. Materinya tentang apa? Masih tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, tetapi bentuknya berbeda, yaitu dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu dulu nih, apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi penting pada sebuah bacaan. Biasanya dituliskan dalam bentuk kotak-kotak, contohnya seperti ini. Nah, ini disebut peta pikiran. Nah, kita akan membuat peta pikiran dari cerita di bukumu halaman 181, yaitu peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat peta pikiran, gagasan pokok, dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut adalah tentu saja menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Nah, Ibu kasih contoh, yaitu pada paragraf pertama ini ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita baca dulu ceritanya. Nah, kita baca mulai dari kata seperti. Seperti biasa, ketika libur kenaikan kelas, Dayu dan adiknya berlibur ke rumah nenek di Bali. Dayu selalu senang pulang ke Bali. Banyak hal di Bali yang tidak ditemuinya di Jakarta. Tetapi, liburan ini istimewa. Bli Oka, pamannya, mengajak Dayu dan adik-adiknya menyeberang ke Pulau Lombok. Wah, Dayu merasa senang. Nah, setelah kita baca ceritanya, kemudian kita tentukan gagasan pokoknya. Nah, kemarin Ibu sudah bilang gagasan pokok itu bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Sekarang kita baca dulu nih kalimat awalnya. Apa katanya? Seperti biasa ketika libur kenaikan kelas, Dayu dan adik-adiknya berlibur ke rumah nenek di Bali. Nah, sekarang kita baca kalimat akhirnya. Wah, Dayu merasa senang sekali. Nah, sekarang dari sini kita tentukan yang manakah yang merupakan gagasan pokoknya. Nah, dari bacaan itu kita temukanlah bahwa yang merupakan gagasan pokoknya adalah kalimat awal paragraf, yaitu seperti biasa ketika libur kenaikan kelas, Dayu dan adik-adiknya berlibur ke rumah nenek. Kenapa? Karena kalimat berikutnya ini adalah merupakan kalimat penjelas, yaitu menjelaskan tentang bagaimana keadaan Dayu saat berada di rumah nenek. Makanya disebut kawan, kalimat yang bergaris kuning adalah gagasan pokok dan selebihnya adalah gagasan pendukung. Sekarang kita masukkan ya ke dalam peta pikirannya. Nah, kalimat tadi yang bergaris kuning, kita masukkanlah dia ke dalam bentuk lingkaran ini, yaitu di dalam kolom gagasan pokok. Sekarang ada pertanyaan, yang ini Bu Guru, kita isi apa? Nah, kita isilah ini kawan gagasan pendukungnya, yaitu selain yang bergaris kuning tadi. Nah, sekarang kita cari tahu ya, ada berapa kalimat kira-kira nanti yang akan menjadi gagasan pendukungnya. Nah, ini dia tadi kawan yang bergaris kuning yang merupakan gagasan pokoknya. Sekarang, ayo kita cari ada berapa ya kira-kira cabang dari gagasan pendukung yang harus kita buat. Ayo kita hitung kawan, berapa banyak kalimat gagasan pendukungnya. Kita mulai dari Dayu ya. Ini Dayu sampai ke Bali satu kalimat satu. Yang ini kedua kalimat. Kemudian yang ini yang ketiga kalimat. Kemudian yang ini yang keempat kalimat. Dan yang ini yang kelima. Berarti dia nanti gagasan pendukungnya atau cabang gagasan pendukungnya ada berapa? Ada 5. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk tugasmu adalah membuat peta pikiran pada bacaan. Nanti Ibu akan kirim bacaan yang mana ya, halaman berapa di WhatsApp. Oke, semangat, jangan lupa tulis yang rapi. Oke, bye-bye.